Ingat ya, Kang. Jangan keluar dari lingkaran. Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa yang memiliki hobi menonton dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga trailer. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk like beberapa video sebelumnya, yang mana di sana ada sebuah kesenangan yang terasa sangat nyata namun tidaklah cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata saja. Sehingga dalam hati saya akan memohon kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa dan akan membalas kemurahan hati teman-teman semua dengan adil dan setara. Dengan saya Dev, dan inilah dia Kabut. Undang-undang pokok agraria inilah yang akan membela tanah kita. Di awal film memperlihatkan beberapa anggota partai sedang bermusyawarah. Dari luar, tampak seorang pria memata-matai kegiatan mereka lalu melemparkan sebuah kayu ke dalam rumah. Di tempat lain, kejadian serupa juga terjadi di sebuah perkumpulan keagamaan. Seorang misterius melemparkan api ke dalam rumah yang seketika itu juga menghentikan kegiatan mereka mengaji. Dan film pun baru dimulai. Dua orang pria baru saja tiba di desa itu dengan menggunakan sebuah pickup. Mereka adalah Johnny dan Jupri. Kedatangan mereka adalah untuk mengantarkan ayam pesanan pelanggan yang beralamat di pasar hewan. Memperhatikan sekeliling, mereka merasa kebingungan karena pasar yang dimaksud terlihat seperti pasar tua yang kemungkinan sudah tidak lagi beroperasi. Juga sebuah bangunan yang telah ditumbuhi oleh rumput merambat menandakan bahwa tempat itu tak lagi berpenghuni. Untuk memastikannya, mereka mencoba mengetuk pintu dan benar saja tak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian mereka kembali ke dalam mobil dan berbincang di sana. Jupri bercerita panjang lebar, namun kemudian dia terdiam ketika menyadari bahwa Johnny telah tertidur. Keluar dari mobil, Jupri menuju ke bawah pohon untuk buang air kecil. Gelap malam dan suasana sepi desa itu membuat keadaan di tempat itu begitu mencekam. Ketika berbalik, Jupri mendapati seorang pria berwajah putih pucat memegang senjata di tangannya, membuatnya begitu ketakutan lalu berlari tak tentu arah. Tiba di jalan setapak, ia melihat beberapa pria berlalu lalang. Mencoba menyapa, Jupri menyadari keanehan pada sikap dan tampilan penuh darah di tubuh pria itu. Dengan kebingungan, Jupri kembali berjalan dan mendapati seorang wanita tua yang kemudian dikenal dengan Mak Tijah. Lalu Jupri memperkenalkan diri dan menanyakan keanehan pada orang-orang yang dilihatnya. Seperti mengetahui sesuatu, Mak Tijah kemudian membawa Jupri pergi dari sana menuju ke rumahnya. Sedangkan di mobil, Johnny terbangun karena suara berisik dari luar yang ternyata dilihatnya. Beberapa pria sedang berkelahi. Johnny yang tak ingin terlibat dengan perkelahian itu mencoba pergi dari sana, namun mobil itu tak berhasil dinyalakannya. Bergegas ia keluar dari dalam mobil, berlari menjauh dari sana menuju ke dalam hutan. Hingga di suatu tempat mereka bertemu dan bersama-sama menuju ke rumah wanita itu. Tiba di rumah, mereka disambut oleh sang anak yang bernama Mirah, yang kemudian masuk untuk menyiapkan minuman. Di depan rumah, Johnny menceritakan terkait kejadian yang baru saja dilihatnya. Tampak ia yang begitu sangat ketakutan. Tak lama kemudian, Mak Tijah tiba di sana bergabung bersama mereka. Di sana Mak Tijah menceritakan bahwa selama bertahun-tahun desa itu terus dibayangi oleh peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di masa lalu selama 3 hari berturut-turut. Kejadian itu menggambarkan pertikaian antara dua kelompok yang saling berseteru. Dan menurut Mak Tijah, setiap pendatang yang datang ke desa itu selalu jadi korban, sehingga ia menyarankan kepada mereka untuk menginap di sana selama 2 malam lagi. Melanjutkan ceritanya, Mak Tijah mengatakan bahwa asal mula kejadian ini berawal dari tahun 60-an ketika ia masih kecil. Desa Jagalan dulunya merupakan sebuah desa yang aman dan tentram, juga merupakan sebuah pusat jual beli hewan ternak karena sebagian besar penduduknya adalah peternak dan tukang potong. Namun begitu, desa ini ditempati oleh 2 kelompok besar yang saling berseteru. Kelompok pertama dipimpin oleh Haji Gofur yang merupakan pemuka agama dan sangat dihormati di desa itu.
Sedangkan kelompok lainnya dipimpin oleh Darsono yang merupakan satu-satunya orang di desa itu yang pernah mengenyam bangku kuliah. Pada saat itu Darsono menjadi satu-satunya anak desa ini yang pernah makan bangku kuliah. Yang mana paham itu ditentang oleh kelompok Haji Gofur, sehingga membuat persaingan di antara mereka semakin memanas. Ditambah lagi hari itu Darsono menerima informasi dari kantor pusat bahwa partainya terkait gerakan yang akan terjadi di kota Jakarta. Berkali-kali gesekan itu terjadi, pertikaian antar anggota pun tak lagi bisa dihindari. Keadaan mencekam yang suatu waktu bisa meledak dan melibatkan seluruh anggota kelompok dalam jumlah besar. Hingga suatu hari mereka mendengarkan berita terkait sebuah pergerakan yang terjadi di kota Jakarta. Dan pemerintah meminta rakyat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menyikapi keadaan ini. Berita itu menjadi sebuah tamparan bagi kelompok Darsono karena pemerintah menganggap mereka berpaham anti pemerintahan. Meminta anggotanya untuk bersiaga dan mengumpulkan anggota lain dari pos-pos terdekat. Begitu juga dengan Haji Gofur yang kemudian meminta anggotanya untuk berkumpul. Sebelumnya, Gofur menitipkan sebuah kalung tasbih kepada salah satu anggotanya untuk diberikan kepada Haji Suparno di Cipayung. Dan ketika itu Mira menyadari bahwa Jupri menggunakan kalung yang menurut mereka sama persis dengan kalung yang dipakai oleh Gofur sebelumnya. Yang menurut Jupri, kalung itu adalah pemberian dari sang kakek yang merupakan seorang ulama. Melanjutkan ceritanya, Mak Tija mengatakan bahwa malam itu kedua kelompok sudah sama-sama mengumpulkan anggota dan bersiap melakukan pertempuran demi sebuah kebenaran yang sama-sama mereka yakini. Hingga pada akhirnya, kedua kelompok besar itu bertemu di pasar hewan dan pertempuran itu tak bisa dihindari, terjadi selama 3 hari 3 malam. Yang mana setiap harinya pertempuran itu mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan, mengurangi kekuatan dari masing-masing kelompok. Hingga pada malam terakhir, hanya tersisa Darsono dan Haji Gofur yang saling berhadapan, bertarung sebagai laga pamungkas untuk menentukan pemenang di antara mereka. Yang pada akhirnya, mereka berdua pun sama-sama terbunuh dalam pertempuran itu. Marjuki adalah seorang pria yang pada masa itu menyaksikan pertarungan terakhir di antara mereka. Dan di kemudian hari arwah mereka datang membayangi desa itu selama 3 hari berturut-turut dan berulang setiap tahunnya. Semua itu dikarenakan tubuh Darsono dan Gofur yang tak pernah terlihat sejak hari itu. Tak pernah ada yang mengaku mengetahui ataupun melihat tubuh dari keduanya. Sekali lagi Mak Tijah menyarankan agar mereka menginap di sini untuk 2 malam lagi karena menurutnya jika mereka pergi sekarang maka arwah jahat akan terus mengikuti mereka dimanapun mereka berada. Demi menghindari resiko, mereka pun setuju untuk menginap di sana. Ketika pagi, Mak Tijah memanggil Mirah dan memintanya untuk membantu Joni dan Jupri melewati malam ini dengan menyiapkan bahan-bahan sebagai penangkal makhluk halus, dan semua itu harus dilakukan di pasar hewan. Jadi mereka semua mengungsi selama 3 hari. Berjalan-jalan berkeliling desa, Jupri tak mendapati seorang warga desa pun beraktivitas pada hari itu. Yang menurut Mira, sebagian besar warga desa adalah anak cucu dari keturunan 2 kelompok yang saling berseteru. Sehingga 3 hari dalam setiap tahunnya mereka mengungsi meninggalkan desa Jagalan untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Kemudian Mira membawanya ke lokasi pemakaman korban perseteruan dari kedua belah pihak. Menurutnya, semua korban tewas dimakamkan di sana kecuali Darsono dan Haji Gofur yang tubuhnya tak pernah ditemukan keberadaannya. Berdasarkan cerita yang ia dengar, Marzuki adalah orang terakhir yang melihat Darsono dan Gofur meregang nyawa, dan kemungkinan hanya Bapak Marzuki sajalah yang mengetahui di mana keberadaan tubuh mereka. Sehingga Jupri menarik kesimpulan bahwa untuk menghilangkan arwah-arwah itu dari desanya, mereka harus menemukan tubuh Darsono dan Gofur terlebih dahulu, lalu mengurus dan memakamkannya secara layak. Sepulangnya Jupri dan Mira bersama-sama mereka pergi ke rumah pasar hewan. Melihat mobil, memberi makan ayam, lalu mempersiapkan keperluan untuk malam ini. Mira mulai menaburkan bahan-bahan yang disarankan oleh Mak Tija, lalu berpesan kepada mereka untuk tidak keluar dari lingkaran pada malam ini. Ingat ya Kang, jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Tiba-tiba lampu penerangan di sana mati dan Joni yang telah mengantuk tanpa disadarinya memanjangkan kaki keluar dari lingkaran. Tak lama kemudian, arwah dari anggota kelompok datang dan menariknya keluar dari rumah itu.
Johnny berteriak meminta pertolongan yang lalu Jupri dan Mira mengejar berusaha menyelamatkannya. Namun di depan rumah sesosok arwah lainnya menghadang dan ketika mereka berhasil melewatinya, Johnny telah hilang dan hanya meninggalkan sebuah sepatu penuh darah miliknya yang tergeletak di tanah. Membuat Jupri menjadi histeris merasakan kesedihan yang amat mendalam atas kehilangan sahabat terbaiknya itu. Ketika sore menjelang, mereka kembali mendatangi rumah pasar ternak. Di halaman, Mira kembali menceritakan kisah Mak Tijah yang sering bermain petak umpet ketika masih kecil dan menunjukkan kepadanya lokasi tempat di mana Mak Tijah biasa bersembunyi. Mira masuk ke dalam untuk mempersiapkan tempat dan menabur bahan-bahan, sedangkan Jupri pergi ke hutan untuk melihat lubang yang dikatakan oleh Mira. Mira? Mira? Setibanya di sana, Jupri memanggil Mira dan kemudian mereka bersama-sama menggali tanah di lokasi tersebut. Sekian lama menggali, Jupri dikejutkan oleh penemuan 2 tengkorak dan tulang belulang manusia di dalamnya. Lalu Mira kembali ke rumah mengambil kain putih untuk mengkafani tulang-tulang tersebut. Sedangkan Mak Tijah akan segera menyusul karena ia harus mempersiapkan sesuatu. Bersama-sama mereka membungkus dan bergegas kembali ke rumah pasar ternak untuk memakamkannya di sana. Di perjalanan, mereka diganggu oleh beberapa arwah anggota kelompok yang mencoba untuk menyakiti mereka. Sesampainya di rumah pasar, bergegas Jupri menggali tanah untuk memakamkan tulang belulang itu. Di hadapannya arwah Darsono sudah berada di sana menyerang dan mencoba menyakiti Jupri. Namun kemudian dihentikan oleh Haji Gofur yang juga tiba di sana. Pertemuan kedua arwah itu memicu kembali pertikaian di antara mereka. Mak Tijah dan Mira menghentikan mereka, mengatakan bahwa pertikaian yang terjadi hanyalah menimbulkan keresahan di antara anak cucu yang sebenarnya hanyalah menginginkan sebuah kedamaian. Apa yang telah Bapak perbuat bukan untuk anak cucu. Lalu Mak Tijah menyemburkan air dari dalam kendi yang menghancurkan mereka tepat ketika Jupri berhasil mengubur tulang-tulang itu, menyelesaikan konflik dan ketakutan yang dirasakan oleh warga desa Jagalan. Ketika pagi, Jupri berpamitan pergi kepada Mak Tijah dan Mira dengan meninggalkan beberapa ekor ayam sebagai tanda terima kasihnya kepada mereka. Memulai perjalanan pulangnya dengan meninggalkan jejak kedamaian yang akan dirasakan di kemudian hari oleh warga desa Jagalan. Melewati wilayah pemakaman, Jupri tidaklah menyadari keberadaan 2 makam yang dilaluinya bertuliskan nama Tijah binti Gofur dan Mirah binti Darsono. Yang berarti mereka berdua sebenarnya sudah tiada, hanya sesosok arwah yang menginginkan kedamaian untuk anak cucu mereka yang ditinggalkan di desa Jagalan. Dan film pun berakhir. Johnny dan Jupri terjebak di sebuah desa dengan sejarah peristiwa berdarah dari pertikaian 2 kelompok besar yang arwah mereka di kemudian hari masih terus membayangi warga desa Jagalan. Berhasil keluar dari sana dengan dibantu oleh 2 orang wanita yang tanpa sepengetahuannya mereka adalah arwah dari anak keturunan kedua pemimpin kelompok. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya. Jangan keluar dari lingkaran.